wabarakatuh. Kami dari kelompok Gandawara 118 ingin menjelaskan materi tentang sejarah ITERA. Yang pertama yaitu rasionalisasi Institut Teknologi Sumatera. ITERA adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang berada di Provinsi Lampung di Pulau Sumatera. Lokasinya di antara wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Bandar Lampung. ITERA didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Oktober 2014. ITERA sudah memulai kegiatan akademik dan menerima mahasiswa baru sejak tahun 2012 sampai 2013. 2. Gerbang utama ITERA. Dalam strategi utama pelaksanaan MP3I, peran SDM berpendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk menciptakan SDM yang mampu untuk beradaptasi terhadap perkembangan sains dan teknologi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mendirikan Institut Teknologi Negeri di Pulau Sumatera yang statusnya akan ditetapkan melalui keputusan Presiden dan akan dilaksanakan oleh Institut Teknologi Bandung yang akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. Langkah awal penyelenggaraan, ITB dan pemerintah daerah Provinsi Lampung melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana ITERA untuk tahun akademik 2012-2013 melalui program mandiri yang disebut SPM ITERA 2012. Mengingat pembangunan kampus masih dalam tahap pembangunan, calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melalui SPM ITERA 2012-2013 mengikuti perkuliahan di kampus ITB Jatinangor, Jawa Barat. Karena keterbatasan daya tampung, maka pada saat pembukaan, jumlah yang diterima sementara dibatasi 100 mahasiswa pada 5 program studi. Penerimaan mahasiswa semakin ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, baik prodi maupun jumlah mahasiswa. Setelah izin pendirian dari Presiden Republik Indonesia terbit, maka kampus ITERA yang terletak di daerah perbatasan Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Lampung Selatan sudah siap dioperasikan secara penuh untuk kegiatan akademik. Angkatan 1 2012 sampai 2013 berjumlah 57 mahasiswa. Angkatan kedua 2013 sampai 2014 berjumlah 42 mahasiswa. Angkatan ketiga 2014 sampai 2015 berjumlah 67 mahasiswa. Angkatan keempat 2015 sampai 2016 peserta yang lulus SBMPTN berjumlah 500 mahasiswa. Mahasiswa yang masuk pada tahun ajaran 2014-2015 menjalani perkuliahan di kampus ITERA Lampung. Para mahasiswa ITERA secara bertahap akan dipindahkan dan mengikuti perkuliahan di kampus ITERA Sukarame, Kabupaten Lampung Selatan. Bangunan kampus ITERA tahap pertama telah diresmikan pada tanggal 21 Mei 2014 oleh Gubernur Lampung Syahrudin ZP dan Rektor ITB Profesor Ahmaloka. Sejarah pendirian program studi ITERA. Program studi yang pertama ialah program studi fisika. Program studi fisika didirikan pada tahun 2012. Di dalam program studi ini, mahasiswa akan mempelajari segala macam hal yang ditinjau dari aspek fisiknya. Fisika merupakan salah satu pilar ilmu pengetahuan alam dan teknologi yang memberikan pemahaman tentang fenomena alam dan serta kemungkinan aplikasinya dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya ialah program studi PWK atau Perencanaan Wilayah Kota. Program studi ini didirikan pada tahun 2012. Program studi Perencanaan Wilayah dan Kota mempelajari tentang aspek perencanaan baik pada aspek peruangan atau spasial dan perencanaan pembangunan. Teknik Geomatika 2012. Dalam program Sarjana Teknik Geodesi dan Geomatika, mahasiswa dididik melalui kegiatan perkuliahan, praktikum, kemah kerja, dan penelitian tugas akhir. Mata kuliah wajib dalam kurikulum mencakup mata kuliah ilmu dasar, serta teknologi informasi spasial atau satelit penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Dan mata kuliah pilihan yang merupakan pendalaman dan aplikasi dari ilmu geodesi, yaitu antara lain, yang pertama sistem informasi geospasial, kadaster, survei rekayasa pantai, dan survei satelit untuk penentuan posisi dan survei deformasi dan geodinamika. Ketujuh, teknik elektro pada tahun 2012. Teknik elektro adalah salah satu bidang ilmu teknik mengenai aplikasi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Insinyur Teknik Elektro adalah kaum profesional yang berperan penting dalam bidang memajukan dan mengembangkan teknologi dalam bidang komputer, laser, penjelajahan angkasa, telekomunikasi, dan energi. Teknik elektro dibutuhkan hampir di semua bidang, antara lain untuk merancang, mengembangkan, dan membantu produksi berbagai macam produk dan jasa. 8. Teknik geofisika. Teknik geofisika mempelajari aspek-aspek fisik dan dinamis bumi yang mencakup 1. Kegiatan pengukuran dengan menggunakan peralatan geofisika sebagai contoh geomagnetik, geoelektrik, dan lain-lain, serta melakukan kuantifikasi proses alam dalam bentuk nyata. 2. Melakukan pemrosesan data mengenai gejala-gejala alam. 3. Melakukan interpretasi data yang secara keseluruhan dapat dimanfaatkan oleh komunitas ilmu kebumian. Selanjutnya, program studi teknik informatika. Program studi teknik informatika terdiri atas ilmu komputer dan juga rekayasa perangkat lunak. Ilmu komputer mencakup kajian teoritis dan algoritmik untuk pengembangan mutakhir dalam robotika, fisik komputer, sistem cerdas, bioinformatika, dan juga hal menarik lainnya. Rekayasa perangkat lunak adalah disiplin pengembangan dan pemeliharaan sistem perangkat lunak dengan berperilaku andal dan efisien, terjangkau untuk dipelihara dan juga dikembangkan, dan memenuhi semua persyaratan yang diinginkan. Arsitektur merupakan program studi baru yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 114/KTP/I/2015 pada tanggal 18 November 2015. Dalam arsitektur, para calon arsitek diajarkan untuk mendesain objek pembangunan berskala luas yang lengkap dan menyeluruh mulai dari lingkungan terkecil. Teknik geologi. Teknik geologi adalah suatu ilmu yang mempelajari dan mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan kebumian, seperti bentuk muka bumi, material penyusun bumi, dan berbagai jenis dan bentuk batuan, sifat fisika kimia, sejarah dan proses pembentukan bumi, serta geologi terapan seperti geologi minyak bumi dan gas bumi, geologi teknik, hidrogeologi, geologi tata lingkungan, dan geologi tambang, dan lain-lain. Terima kasih. Saya Adi, di sini saya akan menjelaskan beberapa jurusan yang ada di ITERA. Nah, yang pertama itu ada teknik lingkungan. Teknik lingkungan merupakan teknik bidang keilmuan yang mempelajari tindakan preventif atau pencegahan dan kuratif atau penyembuhan yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan, air, tanah, dan udara melalui pendekatan rekayasa teknik. Lalu ada teknik mesin. Program studi teknik mesin ITERA mengembangkan disiplin berbasis cabang ilmu teknik mesin yang didefinisikan sebagai ilmu teknik yang mempelajari perancangan, produksi atau pembuatan dan operasi mesin. Dan yang terakhir ada matematika. Program studi matematika ITERA merupakan salah satu prodi berlatar belakang sains murni di ITERA. Selanjutnya saya persilakan kepada Zayani untuk melanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya adalah program studi teknik industri. Dalam program studi teknik industri ITERA terdapat beberapa bidang keahlian, mulai dari manufaktur, rekayasa kerja, keselamatan kerja, manajemen industri, dan ergonomi. Ciri khas dari program studi ini adalah pengembangan keilmuan yang berfokus pada sistem terintegrasi dengan pengembangan green industry melalui pengembangan soft skill dan hard skill untuk peningkatan kemampuan kerja. Kemudian ada prodi biologi. Program studi biologi ITERA berkonsentrasi pada eksplorasi keanekaragaman hayati di Pulau Sumatera. Dengan keberadaan program studi biologi ITERA ini diharapkan dapat menjadi pusat pembelajaran biodiversitas Sumatera. 13. Kimia. Dari 2018. Proses pembelajaran di program studi kimia ITERA meliputi pendalaman teoritik seperti kimia analitik, anorganik, biokimia, fisik, dan organik. Praktik laboratorium untuk keperluan analisis dan sintesis, seperti pengembangan diri untuk menjadi ahli kimia melalui riset. Dan selanjutnya farmasi, dari 2018. Program studi farmasi merupakan program studi baru yang dibuka pada tahun akademik 2018/2019. Program studi ini merupakan program studi yang mempelajari pengetahuan tentang identifikasi, sintesis, pengembangan, distribusi,
terapi, dan monitoring penggunaan obat sintesis maupun obat bahan alam. Sains atmosfer dan keplanetan. Teknologi dewasa ini telah mencapai era yang disebut dengan SpaceX, di mana pada era ini pengembangan keilmuan bertujuan untuk mempelajari segala sesuatu tentang bumi, sistem tata surya, dan alam semesta. Untuk menjawab tantangan ini, PSSAK dibentuk sebagai program studi pertama di Indonesia yang menggabungkan antara sains atmosfer dan astrofisika. Kemudian ada teknik fisika, yaitu ada ilmu teknik rekayasa yang mempelajari berbagai bidang aplikasi ilmu dasar, ilmu terapan, dan penempatan teknologi. Kemudian ada teknologi pangan, yaitu sebagai salah satu departemen teknologi pangan yang ada di Indonesia. Kami menerapkan prinsip dari dasar ilmu dan teknologi untuk menjamin nilai nutrisi, keamanan, dan kualitas makanan di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya ada program studi teknik kimia 2018. Program studi teknik kimia adalah program studi yang mempelajari proses efektivitas dan efisiensi pengolahan bahan mentah menjadi suatu produk. Teknik kimia adalah cabang ilmu pengetahuan yang mengkombinasikan ilmu-ilmu dasar seperti fisika, kimia, biologi, dan matematika untuk menciptakan teknologi baru atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan teknologi dengan bekerja sama dengan berbagai bidang keilmuan seperti ilmu material, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya ada program studi teknik kelautan 2018. Program studi teknik kelautan adalah program studi yang mempelajari mengenai teknik membuat bangunan laut. Selain itu, teknik kelautan juga mempelajari tentang bagaimana cara merancang dan mengendalikan kondisi lingkungan di laut sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Teknik biosistem merupakan ilmu teknik yang mengombinasikan keilmuan matematika, biologi, fisika, kimia, dan prinsip-prinsip teknikal untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanian, lingkungan, biologi, dan energi. Prodi Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Sumatera mempersiapkan lulusan dengan kemampuan untuk merancang, mengembangkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan memperbaiki kinerja sistem agroindustri berkelanjutan melalui pendekatan aspek-aspek teknologi proses, rekayasa sistem, manajemen industri, dan lingkungan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya pertanian dan memajukan agroindustri Sumatera. Kajian adalah Sains Lingkungan Kelautan. Program studi Sains Lingkungan Kelautan adalah program studi baru di bawah jurusan Sains Institut Teknologi Sumatera. Sains Kelautan adalah program studi di Institut Teknologi Sumatera yang bertujuan menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan mengenai kajian proses bio-geokimiko-fisis laut dan interaksinya dengan lingkungannya, baik dalam badan air laut, di bawah laut, dan di atas permukaan laut. Selanjutnya adalah rekayasa kehutanan. Program studi rekayasa kehutanan merupakan program studi di bawah jurusan teknologi dan industri. Program studi rekayasa kehutanan adalah interdisiplin ilmu kehutanan dan teknik yang diaplikasikan dalam perekayasaannya berbasis bioproses serta biosistem untuk menjaga kelestarian hutan, memanipulasi hutan agar pemanfaatannya berkelanjutan, dan membangun hutan-hutan baru. Baik, selanjutnya ada Sains Aktuaria. Program studi Sains Aktuaria ini merupakan salah satu program studi di bawah jurusan Sains. Aktuaria sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang menerapkan ilmu matematika dan juga metode statistika untuk menganalisis risiko pada industri keuangan, khususnya pada bisnis asuransi, dana pensiun, serta industri keuangan lainnya. Baik, selanjutnya ada teknik biosistem. Teknik biosistem ini merupakan ilmu teknik yang mengombinasikan keilmuan matematika, biologi, fisika, dan juga kimia, serta prinsip-prinsip keteknikan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanian, lingkungan, biologi, dan energi. Prodi ini merupakan kelanjutan dari Prodi Teknik Pertanian. Kajian-kajian yang dilakukan di prodi ini antara lain energi terbarukan, penilaian siklus hidup hayati, alat dan mesin pertanian, ergonomi pertanian, pertanian berkelanjutan, pertanian presisi, serta robotika pertanian. Terima kasih. Program studi teknik perkeretaapian PSK ITERA resmi berdiri pada tanggal 5 Agustus 2020 dengan memfokuskan penyelenggaraan pendidikan teknik perkeretaapian pada bidang manajemen, sistem operasi, prasarana, dan mekanik. Kurikulum program sarjana PSKA ITERA dicakup
salah satu dari 3 strategi utama pelaksanaan MP3I. Hal ini dikarenakan pada era ekonomi berbasis pengetahuan, mesin pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kapitalisasi hasil pengetahuan menjadi produk inovasi. Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan MP3I tergantung pada upaya cerdas dan efektif para aktor inovasi, baik unsur akademisi atau peneliti, dunia usaha atau industri, masyarakat, legislator, dan pemerintah. Beberapa pemikiran berikut harus diupayakan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan secara cerdas potensi anak bangsa dalam rangka membangun Indonesia maju dan bermartabat, antara lain menciptakan SDM yang memiliki kompetensi, berkeberanian luhur, berharkat dan bermartabat melalui pendidikan sains, teknologi, peranatan sosial, dan humaniora yang berkualitas. Yang kedua, optimalisasi sumber daya manusia berpendidikan S2 dan S3 yang telah ada dan menambah 7.000 sampai 10.000 PhD di bidang sains dan teknologi secara bertahap dan terencana. Yang ketiga, pengadaan laboratorium berstandar internasional baik di bidang ilmu-ilmu dasar maupun terapan di perguruan tinggi, lembaga litbang LPK dan LPNK, serta pusat riset swasta untuk kepentingan kemakmuran bangsa. Yang keempat, kerjasama internasional yang mendorong pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemanfaatan berbagai best practice yang sudah dikembangkan di berbagai negara. Dalam konteks strategi utama pelaksanaan MP3EI, peran sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tujuan utama di dalam sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendukung hal tersebut di atas haruslah bisa menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan sains dan teknologi. Upaya percepatan pembangunan nasional khususnya dalam bidang sains, teknologi, dan seni memerlukan kesiapan penyediaan sumber daya manusia yang unggul.